Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan sebuah database yang telah kami analisis. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Nama saya Rifadini Arifah. Di sini juga ada Febia Mai Fasya, ada Natasha Nira Hidayat, juga ada Farel Kevin, lalu ada Putra Adian Husaini, ada Rido Akbar Saputra, dan M. Adriansyah. Kelompok kita mengambil database dari GitHub yang bernama e-commerce database management dari user 5Q, dan di mana database tersebut sudah cukup lengkap. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Yang pertama di sini ada ERD yang akan dijelaskan oleh Febia dan Farel. Silakan. Baik, terima kasih Dini. ERD atau Entity Relationship Diagram dari sistem manajemen e-commerce ini menggambarkan struktur data relasi antar entitas, serta peran primary key, origin key, dan kardinalitas dalam pengelolaan toko online. Diagram ini mencakup data pelanggan, produk, penjual, ulasan pembayaran, hingga pemesanan barang. Yang pertama, kita mulai dari entitas customer yang menyimpan informasi tentang pengguna sistem. Atributnya adalah customer ID sebagai primary key, first name, middle name, last name, email, no phone, dan date of birth. Customer memiliki relasi dengan address. Karena satu pelanggan bisa memiliki banyak alamat, maka hubungan ini bersifat one-to-many, dan customer ID menjadi origin key di entitas address. Selain itu, customer juga berelasi ke card, review, order, table, dan payment. Yang kedua ada entitas address, menyimpan detail alamat pelanggan. Atribut-atributnya mencakup address, ID, yang merupakan primary key, street name, apartment name, no apartment, city, state, PIN code, dan customer ID sebagai origin key dari entitas customer. Relasi ini bersifat one-to-many karena satu customer dapat memiliki banyak alamat pengiriman. Lalu yang ketiga ada entitas produk, menyimpan data tentang barang yang dijual di platform. Atribut-atributnya adalah produk ID, yaitu merupakan primary key, product name, brand, MRP, stock kategori, IDFK, dan seller ID, yaitu origin key. Satu produk dimiliki oleh satu penjual dan termasuk dalam satu kategori, tetapi satu penjual maupun satu kategori bisa memiliki banyak produk sehingga relasinya one-to-many dari seller ke produk dan kategori ke produk. Lalu yang keempat ada entitas seller, berisi data penjual yang menjajakan produk di platform. Atribut yang tercantum adalah seller ID, yaitu primary key, seller name, dan seller phone. Seller memiliki relasi one-to-many terhadap produk karena satu seller dapat menjual banyak barang. Dan yang kelima ada entitas kategori, mengelompokkan produk berdasarkan jenis atau klasifikasinya. Atribut-atributnya adalah kategori ID yang merupakan primary key, kategori name, dan description. Satu kategori bisa berisi banyak produk sehingga relasinya adalah one-to-many dari kategori ke produk. Lalu akan dilanjutkan oleh Farel. Yang keenam ada entitas review, menyimpan ulasan pelanggan terhadap produk. Atribut yang dimiliki adalah review underscore ID, primary key, customer underscore ID, origin key, produk underscore ID, origin key, rating, dan description. Karena satu pelanggan dapat memberikan banyak ulasan dan satu produk juga bisa menerima banyak ulasan. Maka relasi antara customer dan review serta produk dan review adalah one-to-many. Yang ketujuh, entitas card. Mewakili keranjang belanja pelanggan. Atribut-atributnya meliputi card, underscore ID, primary key, customer ID, origin key, produk underscore ID, origin key, item total, dan grand total. Satu customer bisa memiliki lebih dari satu card dan satu produk bisa muncul di banyak card. Sehingga relasi keduanya adalah one-to-many. Yang ke-8, entitas other underscore table, menyimpan data transaksi pesanan. Atributnya meliputi order underscore ID, primary key, customer ID, origin key, card underscore ID, origin key, order underscore date, order underscore status, shipping underscore date, dan order underscore amount. Satu customer bisa membuat banyak pesanan dan satu card bisa dikaitkan dengan banyak order.
sehingga relasi ini juga bersifat one to many. Order underscore table juga berrelasi dengan payment dan order item. Yang ke-9, entitas order item, mencatat item-item individual dalam satu pesanan. Atributnya adalah order underscore ID version K, produk underscore ID version K, quantity, dan MRP, karena satu pesanan bisa banyak produk dan satu produk bisa muncul dalam banyak pesanan, maka relasi order table ke order item dan produk ke order item adalah one to many. Yang ke-10, entitas terakhir adalah payment yang menyimpan data pembayaran untuk pesanan. Atribut-atributnya mencukup order underscore ID version K, customer underscore ID version K, payment mode, dan date of payment. Satu customer bisa melakukan beberapa pembayaran dan satu order bisa dibayar melalui beberapa transaksi. Maka relasi customer ke payment dan order underscore table ke payment adalah one to many. Selanjutnya dijelaskan oleh Adriansa. Di sini saya akan membuat database dengan nama e-commerce dengan menggunakan perintah create database e-commerce. Next. Bentar, nge-lag. Suara gue kedengeran gak sih? Kedengeran. Dah. Di sini saya akan melihat database yang ada di MariaDB dengan menggunakan show database. Di sini masuk database e-commerce. Saya akan masuk ke database e-commerce dengan menggunakan use e-commerce. Di sini saya akan membuat table dengan nama table customer. Ada isinya customer ID dengan tipe data INT, primary key, list name, parcher 50, mid name, parcher 50, last name, parcher 50, email, parcher 100, date of birth, data dengan tipe data date, font INT 10, AG INT 0. Next. Sini juga membuat create table dengan nama kategori. Isinya ada kategori ID, INT, primary key, kategori name, parcher 255, description, parcher 255. Create table address. Isinya ada address, ID, INT, primary key, apart no INT 10, apart name parcher 255, street name parcher 255, state parcher 255, ada city parcher 255, pin code INT 6, customer ID INT. Di sini juga ada origin key menghubungkan antara tabel address ke tabel customer. Create table di sini juga membuat create table seller. Isinya ada seller ID dengan INT primary key, seller name parcher 255, seller phone INT 15, total sales plot. Sini membuat tabel produk. Isinya ada produk ID dengan primary key, produk name parcher 50, MRP plot, stock bull, brand parcher 255, customer ID dengan INT, seller INT. Di sini ada menghubungkan tabel produk ke tabel customer. Ya. Origin key satunya lagi menghubungkan antara produk ke tabel seller. Sekedar next. Create table e-commerce review. Review ID ada INT primary key, description ada parcher 255, rating dengan num, customer ID INT, di sini juga ada origin key dengan customer ID, menghubungkan antara review ke tabel customer ID. Ada origin satu lagi menghubungkan antara review ke tabel produk. Sini ada tabel cart. Isinya ada cart ID dengan INT primary key,
grand total dengan plot, item total dengan INT, customer ID dengan INT, origin key menghubungkan antara tabel card ke tabel customer. Satunya lagi ada origin key menghubungkan card ke tabel produk. Sini ada tabel order table. Ada order tabel order ID INT primary key, order date time, order amount dengan plot, order status dengan num, shipping date dengan date time, customer ID INT. Di sini ada origin key menghubungkan antara tabel order table ke tabel customer. Ada origin key menghubungkan antara order table ke table card. Sini ada tabel order item. Ada ID order ID INT produk ID dengan INT. Ada origin key menghubungkan antara order item ke order ID order table. Ada origin key menghubungkan antara order item ke tabel produk. Ada MRP plot quantity dengan INT. Di sini ada tabel payment. Payment mode dengan tipe data num, date of payment dengan data time, order ID dengan INT. Ada origin key menghubungkan antara tabel payment ke order table. Ada origin key menghubungkan antara payment ke tabel customer. Di sini kita lihat tabel dengan show tables. Sini ada beberapa tabel di database e-commerce, ada address, card, kategori, customer, order table, order item, payment, produk, review, dan seller. Di sini ada dash address, deskripsi, ada field tipe null, dash card. Di sini ada dash card, ada card ID, grand total, item total, customer ID, produk ID dengan tipe datanya INT, plot, INT, dan untuk kuncinya ada primary dan multi-line. Ada dash kategori, ada kategori ID, kategori name, description, tipe datanya INT, parchar, dan ada kuncinya primary key di kategori ID. Ada deskripsi dari customer, fieldnya ada customer ID, first name, middle name, last name, email, date of birth, phone, dan X. Tipe datanya ada INT, parchar, date, INT. Customer ID dengan kunci primary key. Next. Sini ada dash order table, ada fieldnya ada order table, tipe data INT, order date dengan tipe datanya date time, ada order amount dengan plot, ada order status dengan num, ada shipping date dengan tipe data date time, ada customer ID dengan tipe data INT, card ID INT. Untuk kuncinya ada primary key dan multi-line. Next. Di sini ada deskripsi order item, ada order ID, order produk ID, ada MRP quantity. Next. Sini ada dash payment, ada payment mode dengan tipe data num, ada date of payment dengan tipe data date time, ada order ID dengan tipe data INT, ada customer ID dengan tipe data INT. Ada dash produk ID dengan tipe data INT, kuncinya primary key, ada product name dengan tipe data parcher, MRP dengan tipe data plot, stock dengan tipe keying, brand dengan tipe parcher 255, customer ID dengan tipe data INT, seller ID dengan tipe data INT.
Ada desk review, ada review ID dengan tipe data INT, ada kuncinya primary key, description, ada parser 255, rating 6, ada customer ID dengan tipe data INT, ada produk ID dengan tipe data INT, ada deskripsi dari seller ID dengan INT 11, seller name dengan tipe data parser 255, seller phone INT 15, total sales dengan tipe data plot. Sini ada alter table seller ADD email parser 100 untuk menambahkan kolom di tabel seller. Alter table seller modif email parser 150 untuk mengganti size yang tadinya 100 jadi 150. Alter table seller drop column email untuk menghapus email yang ada di tabel seller. Di sini saya akan menghapus kolom email dari table seller menggunakan perintah alter table seller drop kolom email titik koma. Setelah itu saya coba perintah desk email titik koma, tapi muncul error karena email bukan nama table. Lalu saya cek struktur table seller dengan desk seller titik koma dan terlihat bahwa sekarang table hanya memiliki 4 kolom. Seller underscore ID, seller underscore name, seller underscore phone, dan total underscore sales. Artinya kolom email berhasil dihapus. Lalu saya mengganti nama table underscore seller menjadi data underscore seller dengan perintah rename table underscore seller to data underscore seller titik koma. Lalu saya cek dengan show tables titik koma dan terlihat bahwa data underscore seller sudah masuk ke daftar table di data i underscore commerce. Perubahan nama table berhasil dilakukan. Next. Ini saya akan membacakan perintah insert untuk memasukkan data. Di sini ada perintahnya insert into e-commerce.customer dengan fieldnya ada customer underscore ID, first name, middle name, last name, email, date of birth, phone, dan age. Values, kita masukkan datanya. Di sini ada 3 data, yaitu Natasha, dengan first name Natasha, middle name-nya Nira, last name-nya Hidayat, dengan email Natasha gmail.com, date of birth-nya 2005-12-26 dengan nomor telepon dan age-nya. Lalu yang data kedua ada Putra, middle name-nya Adian, last name-nya Husaini, emailnya putra.gmail.com, date of birth-nya 2004-52, lalu nomor telepon dan age-nya. Lalu data ketiga dengan first name J, middle name-nya Devans, last name-nya Chauhan, dengan email j@gmail.com, dengan date of birth-nya 2004-14, dengan nomor telepon dan age-nya. Lalu kita select all from customer untuk melihat semua isi data di table customer. Nah, di sini ada insert into untuk memasukkan data di table kategori. Nah, di sini ada empat data. Yang pertama ada mobiles dan komputer dengan deskripsi all the brands are there like phone, tables, and PC. Yang kedua ada TV and appliance and electronic dengan deskripsi all the brands are there like TV Smart. Data yang ketiga ada men's fashion dengan deskripsinya all the brands are there like t-shirt and jeans. Lalu data yang keempat ada women's fashion dengan deskripsinya all the brands are there like t-shirt and one piece. Nah, di sini sudah dimasukkan semua datanya, lalu kita select all from kategori untuk melihat data yang sudah dimasukkan. Nah, lalu kita masukkan data di table address. Perintahnya insert into e-commerce.address. Kita masukkan filenya, lalu values, kita masukkan datanya.
Nah, di sini datanya ada 3. Yang pertama, address ID-nya 1, apart nomornya 108, apart name, terus street name-nya Autumn, stage, Maharashtra, city-nya Mumbai, pin kode, lalu customer ID. Yang data kedua dengan apart name-nya 214, apart name-nya Angel Sky City, street name-nya Mermaid, city-nya Maharashtra, pin kode, dan customer ID. Lalu data yang ketiga dengan apart 052, apart name-nya Golden, street name-nya Takedown, state-nya Maharashtra, city-nya Mumbai dengan pin kode dan customer ID. Lalu kita cek apakah data tersebut sudah masuk dengan perintah select all from table-nya, yaitu table address. Lalu kita masukkan datanya di table seller juga dengan perintah insert into e-commerce seller. Kita masukkan field-nya, yaitu field-nya ada seller ID, seller underscore email, seller underscore phone, dan total underscore seller, total sales. Datanya ada 3. Di sini yang pertama ada seller name-nya, ada mystery, seller phone-nya, lalu total sales-nya. Nah, data kedua itu ada seller name-nya Mira, lalu seller phone, dan juga total sales-nya. Nah, yang ketiga seller name-nya itu Abi, seller phone, dan juga total sales-nya. Lalu kita cek select all from dari table seller, datanya sudah masuk semua, ada 3. Lalu untuk memasukkan data produk, kita menggunakan SQL insert into e-commerce produk dengan field-nya product ID, product name, MRP, stock, brand, customer ID, dan juga seller ID. Dengan values, di sini ada 6 data. Yang pertama ada pendrive, monitor, keyboard, iPhone 15, men's t-shirt, dan juga women's jeans. Nah, di sini dengan MRP 250, stoknya 52, brandnya HP, customer ID dan seller ID-nya adalah 1 dan 1. Untuk yang monitor, MRP dan stoknya ada 2.500 dan juga 30. Untuk brandnya Lenovo, customer ID dan juga seller ID-nya adalah 2 dan 1. Untuk keyboard, MRP-nya ada 765, stoknya dari 42, brandnya dari Dell, lalu customer dan juga seller ID-nya ada 3 dan 2. Untuk iPhone 15 itu MRP-nya ada 75.000, stoknya ada 53, brandnya dari Apple, customer dan juga seller ID-nya itu 1 dan juga 3. Nah, untuk produknya men's t-shirt itu MRP-nya ada 350, stoknya ada 22, brandnya dari H&M, terus customer ID dan juga sellernya itu ada 3 dan juga 1. Untuk data yang ke-6 ada women's jeans, itu MRP-nya 699, stoknya 65, brandnya dari Zara, customer dan juga seller ID-nya itu adalah 4 dan 1. Nah, lalu kita select all from produk untuk mengecek data di dalam table produk. Nah, di sini kita masukkan juga data-data yang ada di table review dengan SQL-nya juga sama, insert into e-commerce review. Kita masukkan field-nya. Di sini ada review ID, description, rating, customer, dan juga produk. Nah, di sini ada iPhone 15, is amazing, wow t-shirt good in quality, keyboard so small and so slow, the colors so good and beautiful. Di sini ada ratingnya juga untuk iPhone 5, untuk t-shirt-nya 3, untuk keyboard-nya 1, dan juga colors-nya ada 5. Nah, di sini untuk memasukkan data dari ke table cart juga untuk insert into e-commerce cart dengan field-nya juga sama. Di sini ada datanya. Lalu kita select all from cart untuk menampilkan seluruh data di table cart. Nah, lalu kita masukkan data juga di order table dengan SQL-nya yang sama juga. Lalu kita select all from order table untuk menampilkan seluruh data dari order table.
Nah, di sini juga kita insert into e-commerce order item untuk memasukkan data, lalu kita select all from order item untuk menampilkan seluruh data dari order item. Di sini juga ada memasukkan data untuk table payment dan juga menampilkan seluruh data dari table payment dengan SQL select all from payment. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dengan menjelaskan bagian DML select. Pertama, dimulai dengan menampilkan data tertentu dari tabel address. Di sini saya hanya mengambil 2 kolom saja, yaitu apart name dan street name, dengan query select apart name, street name from address. Jadi, yang tampil hanya nama apartemen dan nama jalannya saja tanpa informasi lain seperti kota, PIN code, atau customer ID. Next. Selanjutnya, saya menampilkan data dari tabel payment, namun dengan kondisi tertentu, yaitu hanya menggunakan metode online. Query select ini dilengkapi dengan klausa where untuk menyaring baris yang memiliki payment mode online. Hasilnya menunjukkan 2 transaksi pembayaran online masing-masing dilakukan oleh customer dengan ID 1 dan 3 pada tanggal 6 dan 7 Desember 2023. Next. Lalu di sini ada tabel customer, namun kali ini menggunakan perintah order by email ascending agar data diurutkan berdasarkan email dari huruf paling atas. Tabel ini menyimpan informasi lengkap pelanggan, termasuk nama lengkap, email, date of birth, phone, dan umur. Terlihat ada 3 customer dengan ID unik masing-masing, yaitu 1, 2, dan 3. Next. Terakhir, saya menampilkan data dari tabel produk, tapi hanya 4 data from produk. Data yang ditampilkan di pendrive, monitor, detail harga, stok, merek, dan customer ID, serta seller yang terkait. Itu saja, selanjutnya ada query DML update yang akan dijelaskan oleh Rido. Update review pelanggan database e-commerce, perintah SQL yang dijalankan, update review, set description sama dengan petik 1, keyboard response is better now, petik 1, rating sama dengan 4, where review underscore ID sama dengan 3, titik koma. Tujuannya mengubah isi review dan rating pada review underscore ID sama dengan 3. Kesimpulannya, review ketiga berhasil diubah, deskripsinya menjadi lebih positif. Rating juga diperbarui dari sebelumnya kemungkinan lebih rendah menjadi 4. Menunjukkan adanya perbaikan atau respon dari pihak penjual terhadap kritik pelanggan. Next. Update data alamat pelanggan di tabel. Perintah yang dijalankan update address, set city sama dengan petik 1 Seoul, petik 1 where customer underscore ID sama dengan 2, titik koma. Data kota pelanggan dengan customer underscore ID sama dengan 2 telah diubah dan Mumbai menjadi Seoul. Kesimpulannya, perubahan berhasil dilakukan untuk pelanggan nomor 2. Validasi data menunjukkan perubahan tersimpan sesuai perintah. Dah. Sultan. Gue ini udah, gue Sumpah, sebenarnya udah laptop gue udah lowbat, gak lama anjing. Jadi Udah dah. cepat, Rido. Ya, gue udah ini ya. Pertama, saya juga menampilkan review yang ratingnya di bawah 4, tujuannya untuk melihat review yang mungkin mengandung kritik atau kekurangan terhadap produk. Saya menggabungkan tabel review dan produk, lalu saya tambahkan filter where rating. Dari hasilnya, produk keyboard mendapatkan rating 1 dengan komentar keyboard so small and so slow. Dan juga produk men t-shirt dapat rating 3 dengan komentar wow, t-shirt good in quality. Terus yang kedua, saya juga menampilkan data status pemesanan. Saya ambil dari data order table dan saya gabungkan dengan table customer
dan tahu siapa yang melakukan pemesanan. Dari hasilnya terlihat bahwa order 1 oleh Natasha sedang dalam status delivery, begitu juga dengan Jai. Selanjutnya saya ingin mengetahui beberapa total belanja dari masing-masing customer. Saya menjumlahkan semua nilai order dari tabel order underscore table, lalu saya gabungkan dengan data customer berdasarkan customer ID. Saya gunakan fungsi sum untuk menjumlahkan order amount dan dikelompokkan dengan group by. Hasilnya kita bisa lihat Natasha total belanja 75.000, Jai total belanja 1.050 perak. Dan saya juga menampilkan data review dari table review yang digabungkan dengan data customer dan produk. Tujuannya supaya kita bisa tahu siapa yang memberi review-reviewnya tentang produk apa dan beberapa rating yang diberikan. Saya menggunakan inner join untuk menggunakan 3 table, review, customer, dan produk. Dari hasilnya bisa kita lihat contoh seperti customer dengan ID 3 memberi review keyboard response is better now dengan rating 4 untuk produk keyboard. Dan juga customer lain memberi review iPhone 15 is amazing dengan rating 5 untuk iPhone 15. Next. Selanjutnya ada delete. Perintah ini menghapus semua baris dari table review terlihat dari hasil query oke. For rows affected artinya ada 4 baris yang berhasil dihapus. Lalu dilakukan pengecekan dengan select from review hasil empty set artinya table review sudah kosong dan tidak memiliki data lagi. Next. Yang kedua, perintah ini menghapus baris-baris yang memiliki nilai CT cell. Hasilnya query oke, one row affected artinya satu baris berhasil dihapus dari table. Lalu dilakukan pengecekan sama ke sebelumnya, select from address menampilkan 2 baris data yang tersisa semuanya berada di kota Mumbai dan data yang memiliki kota sel sudah tidak ada. Dah. Demikian presentasi kami mengenai e-commerce database management. Kami menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Kami harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.